Video kali ini Bapak akan menjelaskan bagaimana kalau di dalam reaksi redoks itu nanti reaksinya itu dia ada lebih dari sekali. Ya, misalkan reduksinya 2 kali, ya, oksidasinya 1 kali, atau kebalikannya, oksidasinya 2 kali, reduksinya 1 kali. Mau berapa kali pun sebenarnya, mau reduksinya 700 kali pun, yang penting harus ada pasangannya, ya. Pasangan reduksi itu ya oksidasi. Sama juga mau oksidasinya pun 700 kali itu nggak masalah. Yang penting ada pasangannya, yaitu reduksi. Ya, jangan nanti reduksi semua, oksidasi semua, itu salah. Ya. Jadi mau berapa kali pun di dalam reaksi redoks itu, reduksinya 2 kali, oksidasinya 3 kali, gak masalah. Yang penting ya anakku ya, ada reduksi dan ada oksidasinya. Nah, jadi topik hari ini seperti yang Bapak bilang tadi adalah penyetaraan, ya. Penyetaraan yang namanya reaksi redoks yang ya, lebih dari 1 kali. Nah, sekarang perhatikan ya anakku ya. Untuk menyetarakannya ini sebenarnya gampang. Kimia ini gampang aja, ya. Kalau di dalam kimia semua reaksi ya, semua reaksi yang sejenis ya anakku ya, ini tinggal diakumulasikan, ya. Reaksi yang sejenis itu nanti diakumulasikan, ya, dijumlahkan. Setelah nanti kita jumlahkan reaksi yang sejenis, baru nanti di langkah yang terakhir kita bisa mencari elektron yang terlibat, ya. Jadi tetapnya elektron terlibatnya itu hanya direduksi, hanya dioksidasi, hanya di 2 reaksi itu, ya. Sekalipun nanti banyak reaksinya, cuman 2 jenisnya itu ya, reduksi dan oksidasi. Sama kayak jalan kan, banyak jalan ini, tapi cuma 2 belokannya, ke kiri, ke kanan, ya anakku ya, nggak lebih dari situ. Jadi perhatikanlah ya anakku ya, cara mengerjakannya tetap sama saja. Kita pakai cara PBO bisa, kita pakai cara setengah reaksi itu pun bisa, ya anakku ya, tidak ada masalah. Coba perhatikan ya anakku ya. Misalkan Bapak buatkanlah, ini ada contohnya ya anakku ya, ini ada contohnya. Coba dulu kita ambil ya anakku ya. Yang pertama tadi kita kerjakanlah dulu dengan cara metode PBO, ya, perubahan bilangan oksidasi. CRI3 ditambah Cl2 menghasilkan CrO4-2 ditambah IO4- ditambah Cl-. Coba kita cari bilangan oksidasinya masing-masing unsur ya. Ini dia -1, ini dia +3, ini dia 0, ini dia -2, ini dia +6, ini dia -2, ini dia +7, ini dia -1. Jadi kalau kita lihat di sini ya anakku ya, berdasarkan bilangan oksidasi yang kita peroleh, ternyata reaksi ini dia punya 3 atom pusat. Dia punya 3 unsur yang mengalami perubahan biloks. Yang pertama kalau kita lihat ya anakku ya, Cr berubah dari 3 ke 6. Berarti atom pusat yang pertama ada Cr. Lalu yang berikutnya anakku si I, ya. I ini berubah dari -1 ke +7. Berarti ada I. Lalu yang berikutnya ini ada Cl. Cl ini berubah dari 0 ke -1. Ya. Berarti dia punya 3 buah atom pusat, kromium, iodin dan klorin. Ini bagaimana Pak? Sama kayak Bapak bilang tadi. Ingat ya, manakah reaksi yang sejenis itu dijumlahkan. Nah, sekarang coba anakku, kita setarakan dulu atom pusatnya. Cr di kiri 1, di kanan 1. I di kiri 3, di kanan 1. Ubah koefisiennya jadi 3. Cl di kiri ada 2, di kanan dia ada 1. Ubah yang di kanan ini jadi 2. Tentukan PBO-nya.
Berarti nanti nak ini positif 3 kali 1 min 1 kali 3 0 kali 2. Positif 6 kali 1 positif 7 kali 3 min 1 kali 2. Maka nanti nak kita peroleh PBO-nya positif 3 minus 3 ini 0, positif 6, positif 21 minus 2. Sekarang kita arahkan ya anakku ya, si CR positif 3 ke positif 6, naik turun, naik ya. Berarti ini dia nak reaksinya oksidasi. Berapa elektron terlibat? Positif 3 ke positif 6, berarti selisihnya 3 elektron, berarti melibatkan 3 elektron. Lalu yang berikutnya nak CI ya. CI ini nakku dari minus 3 itu ke positif 21. Minus 3 ke positif 21, naik turun. Naik ya. Berarti nakku ini juga dia reaksinya oksidasi. Melibatkan berapa elektron? Selisih minus 3 dengan positif 21. Berarti melibatkan 24 elektron. Lalu yang berikutnya nakku ini 0 ke minus 2. 0 ke minus 2 naik atau turun? Turun ya. Berarti nakku ini kita namakan dia dengan reaksi reduksi. Berapa elektron yang terlibat? 0 ke minus 2. Berarti nak selisihnya ada 2 elektron. Ingat tadi anakku ya, jangan langsung kita cari KPK-nya. Jangan langsung cari elektron yang terlibatnya, ya. Langkah yang pertama itu nak, reaksi yang sejenis, totalkan dulu elektronnya. Berarti nanti nakku dari sini kita akan memperoleh total elektron yang terlibat di oksidasi. 24 elektron ditambah 3 elektron, dapatnya berapa? 27. Bisa ya? Lalu yang berikutnya anakku ada oksidasi, ada reduksi. Reduksinya anak kan cuma 1 kali. Kalau ada 2 kali ya totalkan. Ya. Berarti reduksinya ini nak melibatkan dia 2 elektron. Berarti nanti nakku kalau misalkan ya ditanya berapakah elektron yang terlibat, KPK-nya lah. KPK 27 dengan 2. Ada yang bisa? Berapa hasilnya? Oke, bagus ya. KPK 27 dengan 2 berarti nanti nakku ada terlibat 54 elektron. Berarti nanti nak yang ini kita kali 2, yang ini kita kali 27. Berarti semua yang oksidasi nakku ya, semua yang oksidasi itu kalikan 2. Setuju ya anakku ya? Semua yang oksidasi kalikan 2. Sedangkan yang reduksi kalikan dia nak dengan 27. Coba kita selesaikan anakku ya. Coba ya kita selesaikan. Yang pertama oksidasi ya. 1 kali 2, 1 kali 2, maka di sini koefisiennya jadi 2. Lalu yang berikutnya nak CL 1 kali 27 berarti 27. 1 kali 2 ini berarti 2. 3 dikali 2 maka ini berubah jadi 6. 2 kali 27 maka ini akan berubah jadi 54. Bisa ya? Misalkan kita setarakan dia nak suasana asam seperti biasa saja. Berapa muatan di ruas kiri? 0. Berapa muatan di ruas kanan? Minus 4 ditambah minus 6 ya. Minus 4 ditambah minus 6 ditambah minus 1 kali 54 minus 54. Setuju ya? Berarti nak ini nanti 0, ini dia minus 64. Selisihnya berapa nakku? 0 dengan minus 64 selisihnya berarti 64. Suasana asam tambahkanlah di sini nak 64 H positif, sisanya setarakan atom H-nya atau atom O-nya. Di sini hanya berapa nakku? 64. Berarti nanti nakku di sebelah kiri tambahkanlah dia dengan
32H2O. Kita buktikan ya nak ya, kita buktikan ya. Hanya 64. Setuju ya? Lalu O-nya berapa? 32. 2 kali 4 berapa? 8. 8 ditambah 24 berapa? 32 kan? Setara ya. Cr-nya 2. I-nya ada 6. Ya nak ya, I-nya ada 6. Setuju ya? Cl-nya ada 54. Udah setara. Bisa ya anakku ya, dipahami anakku ya. Pokoknya semua reaksi yang sejenis itu totalkan terlebih dahulu. Nah, sekarang coba anakku, kita selesaikan dia dengan cara metode setengah reaksi. Apakah hasilnya akan sama? Harus sama, ya. Maka nanti anakku cara mengerjakannya kalau dia setengah reaksi sama seperti yang Bapak sudah buat di video sebelumnya dan yang sudah Bapak jelaskan dari Zoom. Ingat ya anakku ya, semua reaksi yang bersifat setengah reaksi, mana yang bisa diionkan, diionkan. Maka ingatlah anakku ya, CrI3 ini kan kalau kita ionkan jadi apa? Cr3 positif ditambah dengan I negatif. Ya, Cl2 bisa nggak diionkan? Nggak bisa ya. CO4 sudah terion -2. IO4 sudah terion, Cl- sudah terion. Maka nanti coba kita lihat ya anakku ya, Cr positif 3 itu berubah dia menjadi yang namanya CrO4 -2. Lalu yang berikutnya ya anakku ya, kalau kita lihat ya, ada yang namanya I negatif ya anakku ya, berubah dia menjadi IO4 negatif. Sesama oksidasi ya anakku ya, sesama oksidasi. Kerjakan dulu yang sejenis ya, totalkan dulu yang sejenis. Maka kalau kita kerjakan dia suasana asam ya anakku ya, ini O-nya 4 di sebelah kiri tidak ada, berarti tambahkan dengan 4H2O. Lalu di sebelah kiri hanya ada 8, di sebelah kanan tidak ada, tambahkan dianak dengan 8H positif. Lalu muatannya anakku, di sebelah kiri muatannya positif 3, di sebelah kanan -2 ditambah dengan 8, berarti positif 6. Positif 3 dengan positif 6, berapa selisihnya anakku? 3 elektron. Sama anakku? Harus sama. Gak bisa nggak sama. Ya. Lalu yang berikutnya anakku, I- jadi IO4-, berarti nanti di sebelah kiri tambahkan 4H2O. Di sebelah kanan tambahkan 8H positif. Lalu kalau kita totalkan elektronnya, ya anakku ya, ini berapa muatannya anakku? -1. Lalu kalau yang ini anakku, berapa muatannya? -1 ditambahkan di anakku dengan yang namanya 8. -1 ditambahkan di anak dengan yang namanya 8. Dapatnya itu berapa anakku? Positif 7. -1 dengan positif 7. Berapa selisihnya itu anakku? Benar ya. Selisihnya anakku itu sama dengan ya, -1 dengan positif 7 berarti selisihnya 8 elektron. Nah, sekarang coba ya, coba kita lihat ke sini ya anak ya. Coba kita lihat ke sini ya anak ya. Pak, itu kok beda itu Pak ya? Di sini oksidasinya 24 elektron. Sedangkan di sini oksidasinya berapa elektron anakku? 8 elektron. Hati-hati ya anak ya. Hati-hati. Ini kan jumlah I-nya ada berapa tadi? Jumlah I-nya ada di 3. Maka ingat anakku ya, ketika mengionisasikannya, ini buat dia jadi 3 imin. Setuju ya anakku ya? Maka ini jadi dia 3 IO4 min ya anakku ya. Maka nanti di sini O-nya ada 12. Maka tambahkanlah di sini dia 12H2O. Lalu yang berikutnya anakku, kalau kita lihat ini dia anakku ada 24, ubahlah ini dia
jadi 24H positif. Lalu yang berikutnya anakku, ini dia minus 3. Lalu yang ini berapa dia anakku? Minus 3 ditambah dengan 24, positif 21. Positif 21 dengan minus 3, berapa selisihnya nak? 24 elektron. Inilah dia nak. Sama hasilnya? Sama ya? Harus sama ya? Totalkanlah terlebih dahulu nakku yang sejenis. Berarti 4 ditambah 12 dapatnya berapa nak? 16H2O. Ditambahkan dia nak dengan Cr3 pos. Ditambahkan dia nak dengan 3 imin. Menghasilkan CrO4 minus 2. Ditambahkan dia nak dengan 3 IO4 min. Ditambahkan dia nak dengan 8 tambah 24 berapa? 32H positif ditambah elektronnya, satu ruas ditambah ya nak ya, jangan dikurangi. 3 dengan 24 dapatnya berapa nak? 27 elektron. Untuk reaksi oksidasi, pasangan oksidasi pasti siapa? Reduksi ya. Kita ambil anakku yang namanya Cl2. Cl2 itu berubah dia nak jadi Cl negatif. Caranya sama. Ini kita kali 2, ini 0, ini minus 2, berarti nanti nak di sini kita tambahkan dia dengan 2 elektron. Maka coba kita cari nakku. 2 dengan 27. Berapa elektron terlibat? 54 ya nakku ya. Berarti yang di sini kita kali 2, yang di sini kita kali 27, baru boleh kita coret. Setuju ya? Kiri-kiri, kanan-kanan. 16 dikali 2 dapatnya berapa? 32H2O ditambah 1 kali 2 Cr3 positif ditambah 3 kali 2 6I negatif ditambah Cl2 1 kali 27 Cl2 menghasilkan 1 kali 2 CrO4 minus 2 ditambah 3 kali 2 6 IO4 negatif ditambah 32 kali 2 64H positif ditambah 2 kali 27 54 Cl minus ya. Ingat ya nakku ya, Cr sama I tadi kan itu saling berpasangan. Kembalikan ke normal ya nakku ya. Cr sama I itu kan Cr3. Ketika setara, I-nya 6, Cr-nya 2. Maka di sini kali 2. Bisa ya? Samakanlah jumlah atomnya. 2 Cr3 ya nakku ya, ditambahkan di anakku dengan yang namanya 32H2O ditambahkan I negatif ya. I negatif tadi sudah kita gabungkan, ditambahkan di anak dengan 27 Cl2 menghasilkan CrO4 nggak ada pasangannya ya. 2 CrO4 minus 2 ditambahkan di anak dengan 6 IO4 negatif ditambahkan dengan 54 Cl min ditambahkan di anak dengan 64 H positif. Reaksinya sama. Jadi ingat ya anakku ya, kalau ada yang redoksnya lebih dari 1 kali, yang sejenis dulu dikerjakan, lalu jumlahkan elektronnya, setelah dapat baru cari elektron yang terlibat. Coba lihat nakku ya. Ini ada satu soal terakhir ya. Tugas kalian mengerjakannya dengan 2 metode. Setuju ya? Cr2O7 minus 2 tambah Fe2 pos tambah C2O4 minus 2 menghasilkan Cr3 pos tambah Fe3 pos tambah CO2. Setarakan dengan 2 metode. Metode PBO dan metode setengah reaksi. Pastikan hasilnya sama. Ya. Bapak tunggu nanti jawabannya di pelajaran kimia selama 1 jam. Oke anak-anak, mudah-mudahan bisa paham dari video yang Bapak buat ini. Diulang-ulangi, seperti pepatah mengatakan, lancar kaji karena diulang, ala bisa karena biasa. Oke ya? Selamat pagi semuanya.